Pernahkah kamu berdiri di sebuah tempat, lalu tiba-tiba udara terasa lebih berat? Bukan karena panas, tapi karena kenangan yang belum selesai. Benteng Pendem Cilacap bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah kuburan tanpa nisan. Tempat jerit prajurit, tangis rakyat, dan bisikan arwah yang katanya masih berjaga sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penikmat kisah sejarah, misteri, dan cerita rakyat Nusantara. Sebelum kita masuk ke cerita kelam Benteng Pendem Cilacap, jangan lupa subscribe channel ini. Karena setiap subscribe darimu adalah cara paling sederhana untuk menjaga cerita-cerita leluhur kita agar tidak terkubur zaman. Sekarang, tarik napas pelan. Benteng Pendem atau Kusbat Ridge op de Lantong Te Cilacap merupakan benteng pertahanan milik pemerintah Hindia Belanda. Benteng Pendem terletak di tepi pantai Cilacap, Jawa Tengah. Sebelum benteng ini dibangun, sebuah kapal Inggris Royal George pernah singgah di Pulau Nusa Kambangan hanya untuk mengambil air. Hal ini membuat Belanda khawatir jika sewaktu-waktu ada serangan musuh. Maka dari itu, pemerintah Hindia Belanda membangun markas di tepi pantai Cilacap. Selain itu juga, untuk menangkal pihak-pihak lain yang berusaha menguasai kota Cilacap, Benteng Pendem dibangun karena menurut pemerintah Hindia Belanda, kota Cilacap memiliki letak geografis yang strategis dan cocok untuk dijadikan kota pelabuhan. Kota pelabuhan ini nantinya menjadi sebuah pintu gerbang jalur perekonomian dari wilayah Banyumas ke Kerajaan Belanda. Masyarakat Jawa menyebut Benteng Kusbat Ridge op de Lantong Te Cilacap dengan sebutan Benteng Pendem karena letak benteng yang terpendam atau tertimbun dengan tanah. Benteng Pendem dibangun pada tahun 1861 dan selesai tahun 1879 dengan luas wilayah 10,5 ha. Setelah Jepang menyerang pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, yang menyebabkan Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik tanggal 8 Desember 1941, Jenderal Imamura, sang Panglima Tentara Jepang ke-16, mendarat di pantai barat Laut Jawa pada tanggal 28 Februari 1942 malam. Dalam pidato Jenderal Imamura dikatakan bahwa Hindia Belanda sudah tidak ada lagi. Letnan Jenderal Haji Terpoorten sebagai Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang tanggal 8 Maret 1942. Kemudian, Jepang mengambil alih seluruh wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Jepang memperkuat militer mereka dengan menduduki Benteng Pendem Kota Cilacap dan menggunakannya sebagai markas pertahanan tentara Jepang. Jepang menduduki Benteng Pendem dalam keadaan sudah tidak berpenghuni, sehingga tidak ada serah terima penyerahan Benteng Pendem. Selama Jepang menduduki Benteng Pendem, Jepang membangun sarana berupa bunker yang terletak di bagian atas benteng, dengan menggunakan sistem konstruksi dari beton dan kerangka besi yang berjumlah 4 buah. Benteng Pendem tidak mengalami perubahan yang signifikan selama Jepang mengambil alih dan menggunakannya. Fungsi Benteng Pendem adalah sebagai tempat berlindung, bersembunyi, dan menyelamatkan diri dari serangan musuh. Saat kejadian yang menimpa kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pun menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945, dan setelah itu Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Karena kekalahannya, Jepang harus menyerahkan senjatanya kepada tentara sekutu dan harus membebaskan tawanan perang sekutu yang mereka tahan. Pasca kemerdekaan, tentara sekutu berhasil menduduki Indonesia dan menjadikan Benteng Pendem Cilacap sebagai markas pertahanan tentara sekutu sampai tahun 1949, tepatnya tanggal 27 Desember 1949 ketika Belanda melakukan penyerahan kedaulatan mengakui kemerdekaan Indonesia. Tahun 1950 setelah kemerdekaan Indonesia, Benteng Pendem tidak difungsikan sama sekali selama 2 tahun. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1952 Tentara Nasional Indonesia, TNI, Banteng Loreng atau Resimen Para Komando Angkatan Darat, REPKAT, Kesatuan Jawa Tengah mengambil alih Benteng Pendem dan menjadikan tempat berlatih pertempuran dan pendaratan laut sampai tahun 1965. Monumen peluru didirikan di gerbang utama Benteng Pendem oleh REPKAT atau sekarang adalah Kopassus, Komando Pasukan Khusus, untuk memberi tanda bahwa REPKAT pernah menggunakan Benteng Pendem sebagai markas mereka. Hingga kini, Benteng Pendem menjadi tempat pariwisata yang dikunjungi para wisatawan, baik dari domestik maupun mancanegara. Selain menjadi situs cagar budaya, Benteng Pendem juga memberi dampak perekonomian bagi warga setempat. Benteng Pendem Cilacap berdiri membisu di tepi laut selatan Jawa, seolah menyatu dengan angin asin dan debur ombak yang tak pernah berhenti. Pada akhir abad ke-19, saat tanah ini masih disebut Hindia Belanda, para insinyur kolonial memandangi lahan rawa di pesisir Cilacap dengan mata penuh perhitungan. Disinilah, kata seorang perwira Belanda sambil menunjuk peta, kita bangun benteng terkuat di selatan Jawa. Tanah yang lembek,
Rawa-rawa yang sering tergenang, justru dianggap keuntungan. Mereka ingin benteng ini setengah terkubur, tersembunyi dari pandangan musuh. Namun tak ada satupun dari mereka yang sadar, bahwa tanah yang mereka injak bukan tanah biasa. Tanah ini pernah menyerap darah para nelayan yang dipaksa kerja rodi, tanah yang mendengar doa-doa lirih rakyat kecil, dan tanah yang suatu hari akan menuntut balas dengan caranya sendiri. Pembangunan dimulai dengan dentang besi, teriakan mandor, dan cambukan rotan. Rakyat pribumi dipaksa menggali, mengangkat batu, dan menanam fondasi raksasa tanpa upah layak. Seorang lelaki tua bernama Wiryo, salah satu pekerja paksa, pernah berbisik pada temannya, "Tanah ini dingin, Kang, seperti menyimpan napas orang mati." Temannya hanya menelan ludah. Mereka tahu, bicara terlalu banyak berarti cambukan. Di atas mereka, perwira Belanda berjalan mondar-mandir, sepatu menginjak lumpur tanpa peduli jerit punggung yang patah. "Lebih cepat," bentaknya. Tak ada yang berani membantah. Setiap hari, ada saja tubuh yang rebah dan tak bangun lagi. Mayat-mayat itu tak selalu dikubur layak. Sebagian, ikut tertanam bersama pondasi benteng. Sedikit demi sedikit, bangunan itu menjelma monster dari batu dan besi. Lorong-lorong gelap dibangun memanjang, meriam-meriam besar diarahkan ke laut, dan barak-barak prajurit berdiri kokoh. Namun yang paling aneh, benteng itu justru semakin hari semakin tenggelam. Tanah rawa seperti memeluknya erat. Seorang insinyur Belanda sempat gelisah. "Ini tidak normal," katanya pada atasannya. "Tanah ini bergerak." Sang komandan tertawa kecil. "Kau terlalu percaya tahayul pribumi." Tapi malam-malam tertentu, para prajurit mulai mendengar suara dari bawah tanah. Ketukan pelan, lalu erangan. Dengar itu, tanya seorang prajurit muda dengan wajah pucat. "Ah, cuma air laut," jawab temannya, meski tangannya gemetar memegang senapan. Benteng itu akhirnya selesai dan diberi nama Kustatrij Op de Lantong Te Cilacap. Rakyat pribumi menyebutnya singkat saja, Benteng Pendem. Bukan karena sengaja ditanam, tapi karena tanah seolah ingin menyembunyikannya. Di siang hari, benteng tampak gagah. Namun di malam hari, suasananya berubah. Obor-obor menyala redup, bayangan meriam memanjang seperti tangan raksasa, dan lorong-lorongnya memantulkan langkah kaki yang entah milik siapa. Seorang penjaga pernah berteriak histeris. "Aku melihat orang Jawa berdiri di ujung lorong," katanya. Tubuhnya penuh lumpur, matanya kosong. Atasannya menamparnya keras. "Diam. Kau mabuk atau gila?" Tapi sejak malam itu, penjaga tersebut tak pernah mau berjaga sendirian lagi. Tak ada yang benar-benar menang di Benteng Pendem. Penjajah hidup dalam rasa curiga dan takut, sementara rakyat pribumi menyimpan dendam yang membatu. Tanah terus bergerak pelan, seolah bernapas. Setiap hujan deras, sebagian benteng makin tenggelam. Seorang sesepuh desa pernah berkata lirih, "Benteng ini bukan dijaga manusia, tapi oleh arwah yang belum pulang." Kalimat itu diwariskan dari mulut ke mulut, seperti peringatan. Benteng Pendem bukan hanya pertahanan militer. Ia adalah saksi bisu penderitaan, dan saksi tak pernah diam selamanya. Karena di balik dinding-dindingnya, sesuatu sedang menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri. Lorong bawah tanah Benteng Pendem dibangun bukan untuk manusia yang penakut. Dindingnya tebal, lembab, dan selalu dingin meski siang hari matahari menyengat di luar. Lampu minyak berjajar di dinding, nyalanya kecil seperti ragu untuk menerangi kegelapan. Setiap langkah menggema, memantul berkali-kali seolah ada kaki lain yang ikut berjalan. "Kenapa lorong ini panjang sekali?" gumam seorang prajurit Belanda bernama Van Dijk saat patroli malam. Rekannya mengangkat bahu. Benteng perang harus siap menghadapi segalanya. Tapi jauh di dalam hati, mereka sama-sama tahu, lorong ini dibuat bukan hanya untuk strategi militer. Ada ruang-ruang sempit, pintu besi kecil, dan sudut-sudut gelap yang seperti disiapkan untuk mengurung sesuatu, atau seseorang. Malam pertama Van Dijk berjaga, ia mendengar suara tangisan. Pelan, terputus-putus, seperti orang menahan sakit. Ia berhenti, memegang senapan lebih erat. "Siapa di sana?" teriaknya dalam bahasa Belanda. Tak ada jawaban. Tangisan itu justru terdengar lebih dekat. Langkah kakinya gemetar saat ia menyusuri lorong. Lampu minyak di dinding tiba-tiba berkedip. Di ujung lorong, ia melihat sosok duduk memeluk lutut, rambut panjang menutupi wajah. "Hei!"
"Kau siapa?" tanyanya lagi. Sosok itu perlahan menoleh. Bukan wajah manusia yang ia lihat, melainkan wajah pucat dengan mata kosong, seolah nyawa telah lama pergi. Van Dijk berteriak, lalu, lorong itu kembali sunyi. Keesokan paginya, Van Dijk ditemukan pingsan di dekat pintu besi. Mulutnya terus mengigau, "Jangan suruh aku menggali lagi." Sejak kejadian itu, laporan-laporan aneh mulai bermunculan. Prajurit yang ditugaskan berpatroli sering kembali dengan wajah pucat, atau tak kembali sama sekali. Mungkin mereka kabur, kata seorang perwira, mencoba rasional. Tapi jejak kaki yang menghilang di tengah lorong, senapan yang tertinggal bersandar di dinding, dan pintu besi yang terkunci dari dalam, semuanya tak masuk akal. Seorang sersan berkata lirih pada temannya, "Lorong ini seperti memakan orang." Kalimat itu terdengar seperti lelucon, tapi tak ada yang tertawa. Setiap malam, jumlah prajurit yang bersedia turun ke bawah tanah semakin sedikit. Rakyat pribumi yang bekerja sebagai kuli dapur dan kebersihan mulai berbisik satu sama lain. Mereka percaya, lorong bawah tanah itu terhubung dengan alam lain. "Di bawah sana ada penunggu," kata seorang ibu tua sambil menyusun peralatan makan. "Arwah orang-orang yang mati saat pembangunan." Bisikan itu sampai ke telinga perwira Belanda. Mereka marah, menganggapnya provokasi. Seorang mandor pribumi dipaksa turun ke lorong sebagai bukti. "Kalau kau bilang ada setan, buktikan," bentak perwira. Mandor itu masuk dengan langkah berat. Beberapa menit kemudian, terdengar jeritan panjang, lalu senyap. Mandor itu tak pernah keluar. Sejak hari itu, tak ada lagi pribumi yang mau masuk lorong bawah tanah. Benteng Pendem mulai berubah dari benteng pertahanan menjadi penjara ketakutan. Prajurit tidur dengan senapan di pelukan, keringat dingin membasahi bantal. Di lorong-lorong, suara langkah kaki tanpa wujud semakin sering terdengar. Ada yang bersumpah melihat bayangan berlumur lumpur berjalan menembus dinding. "Mereka kembali," bisik seorang penjaga. "Mereka menuntut haknya." Tanah di bawah benteng kembali bergerak pelan, seperti makhluk hidup yang resah. Dan di kedalaman lorong itu, sesuatu semakin kuat, menunggu korban berikutnya. Di sisi terdalam benteng Pendem, tersembunyi deretan sel penjara yang nyaris tak pernah tersentuh cahaya matahari. Udara di sana lebih berat, bercampur bau karat, keringat lama, dan sesuatu yang amis, bau penderitaan yang tak pernah benar-benar pergi. Pintu-pintu besi berdiri berjejer, masing-masing dengan lubang kecil sebesar kepalan tangan. Dari lubang itulah para penjaga mengintip tahanan yang tak lagi mereka anggap manusia. "Ingat," kata seorang perwira kepada prajurit baru, "mereka bukan orang, mereka ancaman." Kalimat itu diucapkan agar hati mereka tak bergetar saat jeritan terdengar di malam hari. Namun tak semua prajurit bisa membohongi nurani. Beberapa menunduk, memilih diam, karena mereka tahu, di balik jeruji itu ada ayah, anak, dan suami yang direnggut dari rumahnya. Tahanan-tahanan itu sebagian besar rakyat pribumi yang dituduh melawan, mencuri, atau sekadar dianggap mencurigakan. Ada yang ditangkap karena memberi makan pejuang, ada yang karena menolak kerja paksa. Mereka diseret ke dalam sel, tangan diborgol, mata ditutup. "Aku tidak bersalah," rintih seorang pemuda bernama Sastro saat didorong masuk. Pintu besi menutup dengan dentang yang menggetarkan dada. Di dalam sel, gelap bukan sekadar ketiadaan cahaya, tapi ketiadaan harapan. Sastro meraba dinding, merasakan goresan-goresan kasar. Nama-nama terukir di batu. Doa. Tanda hitung hari. Tangannya gemetar. "Berapa lama mereka di sini?" bisiknya pada bayangan. Tak ada jawaban, hanya tetesan air yang jatuh seperti hitungan waktu yang kejam. Interogasi dilakukan di ruang sempit dengan meja kayu dan lampu minyak yang sengaja diarahkan ke wajah tahanan. Cahaya itu menyilaukan, membuat mata perih dan pikiran kacau. "Siapa pemimpinmu?" tanya perwira dengan suara datar. Ketika jawaban tak memuaskan, cambukan pun mendarat. Jeritan menggema, memantul ke lorong, lalu meresap ke dinding batu. Ada yang pingsan, ada yang meninggal sebelum fajar. Mayat-mayat itu tak selalu dikeluarkan. Beberapa dibiarkan di sel berhari-hari sebagai peringatan. Seorang prajurit muda pernah muntah setelah menyaksikan penyiksaan. "Aku dengar mereka menjerit bahkan setelah mati," katanya pada temannya. Temannya menatap kosong. Karena jeritan itu sudah menjadi bagian benteng ini. Anehnya, setelah tengah malam, jeritan sering terdengar meski sel-sel kosong.
Penjaga yang berani bersumpah mendengar suara orang merintih, memanggil nama ibu, atau melafalkan doa. "Tolong, aku ingin pulang," terdengar lirih dari balik pintu besi yang sudah lama tak dibuka. Seorang penjaga tua pernah menjawab, "Pulanglah, Nak," tapi suara itu malah menangis lebih keras. Keesokan harinya, penjaga tua itu ditemukan duduk di depan sel, matanya terbuka namun kosong, seolah jiwanya telah dijemput. Sejak itu, tak ada yang berani menyahut suara dari dalam sel, sekeras apapun rintihannya. Dinding-dinding sel Benteng Pendem menyimpan lebih dari sekadar nama dan goresan kuku. Ia menyimpan amarah, ketakutan, dan doa yang tak sempat terjawab. Rakyat sekitar percaya, setiap batu di benteng itu mendengar jeritan, dan suatu hari akan mengembalikannya. "Benteng ini kenyang oleh tangis," kata seorang sesepuh desa. "Dan yang kenyang, biasanya akan muntah." Kata-kata itu menjadi firasat. Karena setelah sel-sel itu ditutup dan banyak tahanan tak pernah tercatat keluar, kejadian aneh mulai merambat ke atas benteng. Penjajah mulai bermimpi buruk. Wajah-wajah tahanan datang menagih. Dan Benteng Pendem perlahan berubah dari penjara manusia menjadi penjara bagi mereka yang berbuat kejam. Hari-hari di Benteng Pendem tak lagi berjalan normal. Disiplin militer yang dulu begitu kaku mulai retak oleh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Prajurit-prajurit Belanda bangun dengan mata merah dan tubuh gemetar, bukan karena latihan atau pertempuran, tapi karena mimpi buruk yang datang hampir setiap malam. Mereka bermimpi lorong-lorong sempit yang terus memanjang, sel penjara yang menutup sendiri, dan tangan-tangan berlumpur yang menarik kaki mereka ke dalam tanah. "Aku melihat mereka berdiri di kasurku," kata seorang kopral sambil terisak. "Mereka menatapku, tanpa marah, tapi menunggu." Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Tak ada yang menertawakan, karena semua merasakan hal yang sama. Perwira-perwira tinggi berusaha menenangkan keadaan dengan aturan dan hukuman. Patroli ditambah, doa gereja dipimpin lebih sering, dan minuman keras dilarang. Namun semua itu tak mampu mengusir rasa teror yang telah menyatu dengan dinding benteng. Seorang komandan pernah mengunci diri di kantornya semalaman, berdoa dengan suara bergetar. Dari luar, prajurit mendengar ia berteriak, "Aku hanya menjalankan perintah," seolah ada yang menuduhnya. Pagi harinya, pintu dibuka paksa. Komandan itu duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, tatapannya kosong. Sejak hari itu, ia tak pernah lagi memberi perintah dengan suara tegas. Kematian mulai datang dengan cara-cara yang tak masuk akal. Seorang penjaga ditemukan tergantung di lorong, padahal tak ada tali atau balok penyangga. Tubuhnya melayang, seolah digenggam sesuatu yang tak terlihat. Yang lain ditemukan terkubur separuh badan di halaman benteng. Tanah di sekitarnya masih basah, seperti baru saja menelan lalu memuntahkannya kembali. "Tanah itu hidup," bisik seorang prajurit. Ia memilih siapa yang boleh berdiri di atasnya. Bisikan itu menyebar cepat, lebih cepat dari perintah militer manapun. Benteng Pendem tak lagi dianggap tempat aman, melainkan perangkap raksasa. Rakyat pribumi di sekitar benteng mulai merasakan perubahan. Penjaga yang biasanya kejam kini menunduk, tak berani menatap mata. Ada yang tiba-tiba meminta maaf, ada pula yang memberi makanan diam-diam. Seorang ibu tua pernah berkata pada penjaga muda, "Kalau kau masih ingin pulang, jangan sakiti tanah ini lagi." Penjaga itu terdiam lama. Malamnya, ia terlihat berjalan keluar benteng dan tak pernah kembali. Entah melarikan diri, entah diterima oleh sesuatu di luar benteng. Sejak itu, desertir makin banyak, dan benteng mulai kekurangan orang untuk menjaganya. Benteng Pendem perlahan ditinggalkan, bukan karena kalah perang, tapi karena tak sanggup menanggung dosa sendiri. Bangunan yang dulu megah mulai runtuh sedikit demi sedikit. Tanah kembali menutupinya, seperti menepati janji lama. Meriam berkarat, lorong tergenang air, dan sel-sel penjara kembali sunyi. Namun kesunyian itu bukan tanda akhir. Sesepuh desa kembali berpesan, jika suatu tempat dibangun di atas jerit, maka jerit itu tak akan pernah benar-benar mati. Dan Benteng Pendem, dengan segala lukanya, masih berdiri, menunggu siapapun yang datang tanpa hormat. Waktu berlalu, penjajah pergi, dan Benteng Pendem Cilacap perlahan berubah wajah. Dari benteng militer yang menakutkan, ia menjadi bangunan tua yang ditelan tanah dan ditinggalkan sejarah. Lumut merambat di dinding, akar pohon menyusup ke sela batu, dan laut selatan terus mengirimkan angin asin yang menusuk tulang. Namun bagi warga sekitar, benteng itu tak pernah benar-benar kosong. Kalau senja datang, jangan berisik, pesan orang-orang tua.
Mereka percaya, senja adalah waktu di mana benteng pendem kembali mengingat masa lalunya. Saat cahaya memudar, bayangan lorong-lorong muncul, dan bisikan-bisikan lama kembali bangun dari tidurnya. Banyak pengunjung datang dengan rasa penasaran. Ada yang sekadar berfoto, ada yang menantang nyali. Tapi tak sedikit pula yang pulang dengan wajah pucat dan cerita yang sulit dijelaskan. Seorang pemuda pernah berteriak saat malam tiba, katanya ia melihat barisan orang berjalan pelan di lorong bawah tanah, tubuh mereka penuh lumpur, wajahnya menunduk. Mereka tidak menakutkan, katanya sambil gemetar, mereka sedih. Ada pula yang mendengar suara rantai diseret, pintu besi dibuka perlahan, dan doa-doa lirih yang tak dikenal. Benteng pendem seolah tak ingin dilihat sebagai tempat angker semata, tapi sebagai tempat yang ingin didengar. Para sesepuh percaya, arwah-arwah di benteng pendem bukan penunggu yang jahat. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tak sempat berpamitan, yang hidupnya direnggut tanpa penjelasan. Mereka hanya ingin diingat, kata seorang kakek penjaga benteng. Selama kita datang dengan sopan, mereka tak akan mengganggu. Karena itu, sebagian warga masih menundukkan kepala saat melintas, atau mengucap salam lirih. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Benteng pendem mengajarkan bahwa sejarah bukan hanya deretan tahun dan nama, tapi kumpulan rasa sakit yang diwariskan diam-diam. Kini benteng pendem menjadi tempat belajar, wisata, dan renungan. Anak-anak sekolah berjalan menyusuri lorong yang dulu dipenuhi jerit, tanpa tahu betapa mahal harga yang dibayar agar mereka bisa tertawa bebas hari ini. Jika dinding-dinding itu bisa bicara, mungkin mereka tak akan menakut-nakuti. Mereka hanya akan berkata, jangan ulangi. Jangan ulangi keserakahan. Jangan ulangi kekejaman. Jangan bangun kekuasaan di atas penderitaan orang lain. Karena tanah selalu ingat. Dan suatu hari, ia akan bicara dengan caranya sendiri. Benteng pendem Cilacap berdiri sebagai pengingat, bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungi. Ia adalah saksi bahwa manusia bisa kejam, dan juga bisa belajar. Jika suatu saat kamu melangkah ke sana, dengarkan sunyinya. Jangan tertawa terlalu keras. Jangan menantang. Ucapkan salam. Karena di balik dinding yang terkubur itu, ada ribuan kisah yang belum selesai. Dan mungkin, saat angin laut menyentuh telingamu, itu bukan sekadar angin. Bisa jadi, itu adalah bisikan lembut yang berkata, terima kasih sudah mengingat kami. Benteng pendem Cilacap bukan sekadar bangunan tua yang terkubur tanah. Ia adalah ingatan yang menolak dilupakan. Di balik dinding-dindingnya, pernah ada jerit yang tak sempat dicatat sejarah. Ada doa yang terhenti di tenggorokan. Ada manusia yang kehilangan nama, hanya karena lahir sebagai rakyat kecil. Hari ini, kita bisa berjalan bebas di lorong-lorong itu. Tertawa. Berfoto. Pulang tanpa luka. Namun kebebasan itu dibayar mahal oleh mereka yang tak pernah pulang. Jika kisah ini membuatmu terdiam, jika ceritanya terasa berat di dada, maka biarkan rasa itu tinggal sebentar. Karena dari sanalah empati lahir. Dan sebelum kita benar-benar menutup cerita ini, jika kamu ingin kisah-kisah sejarah kelam, legenda Nusantara, dan cerita yang nyaris terkubur zaman terus hidup, jangan lupa subscribe channel ini. Satu subscribe darimu adalah satu cara untuk berkata, kami ingat, kami belajar, dan kami tidak akan mengulanginya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.